Kan segera mulai. Selamat sore, selamat datang buat Ibu Marta, selamat bergabung. Dan Ibu Dina juga. Selamat sore, selamat bergabung. Pak Doni, maaf ini buku tiga apa dua Pak Doni? Buku tiga. Siap Halo Pak. Pak, selamat sore. Selamat sore. Buku tiga ya. Baik, kita akan masuk ke dalam buku tiga bab berikutnya setelah hamba sahabat dan anak, yaitu garam dan terang. Mari kita mulai. Yuk kita mulai. Garam dunia dan terang dunia. Orang percaya diberi dua predikat yang luar biasa oleh Tuhan Yesus, yakni garam dan terang dunia. Dialah yang memberitahu kepada Anda bahwa Anda adalah garam dan terang dunia. Hal ini harus Anda terima begitu saja tanpa berusaha menjadikan diri Anda garam atau terang dunia. Jadi kita tuh udah disebutkan sebagai garam dan terang dunia tanpa ada apapun syarat-syarat apapun. Dia bilang begitu. Katanya begini, terima begitu saja tanpa berusaha menjadi diri Anda lebih dari itu. Jadi seperti tadi yang kita doakan ya. Terima kasih kami menerima kesempurnaan Kristus yang telah mati bagi kami semua dan telah menutupi segala pelanggaran dosa kami. Jadi Allah Bapa tuh melihat Kristusnya dalam diri kita, maka kita sempurna. Jadi melihat Kristusnya, bukan melihat kitanya sebetulnya. Nah ketika kita nyata pada Kristus, itulah yang Bapak lihat. Gitu ya teman-teman. Iya yang menjadikan Anda seperti itu. Sejak seorang sejak seorang dilahirkan baru, terang itu telah berada dalam Anda dan juga ia telah memberikan garam itu dalam Anda. Nah, ini perhatikan baik-baik, selevel ya dengan tadi apa yang saya bilang. Bagian Anda adalah memelihara agar terang itu tak terhalang oleh jiwa Anda dan garam itu tak kehilangan asinnya. Jadi, bagaimana memelihara kesempurnaan Kristus? Dengan memelihara agar terang itu tak terhalang. Dengan memelihara agar Kristusnya tak terhalang dengan setiap perbuatannya yang ajaib, pikirannya, perkataannya. Di siapakah yang menghalangi jiwa kita? Bagaimana cara menghalanginya? Dengan adanya cemas, khawatir, takut, bimbang, tidak percaya. Nah itu jiwa kita tuh seringkali begitu. Jadi kalau kita seakan-akan menutupi terang itu, maka kita bisa minta bilang Roh Kudus bilang ini. Silakan Roh Kudus kau ambil semua cemas, khawatir, takut, bimbang, dan tidak percaya akan firman Tuhan. Dan garam itu tak kehilangan asinnya. Jadi penting sekali untuk tetap membuat garam itu asin. Ya, bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat ayat. Matius 5 ayat 13. Saya minta Bu Levina untuk baca. Yang pertama datang tadi ya, Bu Levina ya. Silakan Bu Levina. Terima kasih. Selamat sore Bu Levina. 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Diteruskan 14-nya Bu. Silakan Bu, 14. Nyambung ini. Oh iya, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Nah, terima kasih Bu Levina. Selamat. Jadi ini menceritakan, mengisahkan, memberikan ilustrasi ya, bahwa ada Kristus dalam diri kita. Terlebih ketika pada saat itu, kan ini tentang perumpamaan ya. Kamu adalah terang dunia. Jadi mungkin belum mengerti pada saat itu murid-muridnya, kenapa sih dibilang nggak seperti garam? Kamu, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kenapa saya terang dunia? Apa sih maksudnya gitu perkataan itu? Nah, baru bisa ini menjadi satu bentuk kehidupan yang sempurna ketika Roh Kudus turun. Hingga rasul-rasul dengan berani, bahkan kemudian ya mereka benar-benar tidak mengasihi nyawa mereka untuk jiwa-jiwa mendapatkan Injil. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi murid-murid, bagi rasul-rasul, Kristus adalah satu-satunya hidup mereka. Wow, luar biasa ya. Mereka tidak memperdulikan mereka mati, mereka tidak memperdulikan nyawa nyawa mereka diambil, darah mereka tercurah, tapi yang terjadi adalah mereka memperlihatkan Kristus yang memberitakan Injil melalui mereka. Ini belum direkam atau direkam? Belum direkam ya? Coba.
Sudah, Pak. Kayaknya sudah deh, Sudah, Pak. udah ya. Pak. Nah, nah, teman-teman kalau kita lihat bahwa ternyata kita ini adalah garam dunia itu dengan demikian kita itu tidak berkurang, tidak berlebih. Kenapa? Kristus mencukupkan segala sesuatu. Tapi jika garam itu menjadi tawar, nah ini dia ya, garam tawar, gimana bisa garam jadi tawar? Saya pernah ceritakan dulu, garam bisa jadi tawar karena adanya elektrolit yang berkurang dalam garam. Adanya kadar natrium yang berkurang dalam garam. Ada komponen yang berkurang dalam garam hingga garam itu menjadi tawar. Rasanya sulit untuk kita membayangkan ini. Tapi ini bisa terjadi kalau kita melihat adanya senyawa berupa natrium klorida dalam garam. Kalau dipisahkan oleh listrik, ini bisa terjadi. Bisa terjadi tawar garam ini kalau ternyata adanya satu tekanan. Kita juga bisa menjadi tawar kepada firman Tuhan kalau kita gampang percaya kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Dan setiap kekhawatiran, setiap tipu daya kekayaan, setiap kekurangan, setiap hal-hal yang menakutkan orang-orang di dunia ini kita pun ikut menjadi tawar. Kenapa? Karena kita melihat bukan Kristusnya, tapi kita melihat diri kita sendiri yang bisa saja jatuh. Nah, kalau kita kembali melihat kepada diri kita sendiri dan mengkhawatirkan diri kita sendiri, maka yang terjadi kita akan jadi tawar. Kalau udah jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak orang. Nah, teman-teman, jadi kalau kemudian garam itu jadi tawar, bisa jadi di antara natrium dan klorida ini ada yang kebuang. Kalau kita jadi tawar, berarti ini kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau kita jadi orang yang khawatiran dan serba takut, nggak melangkah dalam iman, berarti kita jadi tawar. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita nggak bisa dipakai kerajaan Allah untuk jadi perluasan kerajaan Allah. Kalau kita gampang khawatir, gampang takut, gampang cemas, gampang nggak percaya. Nggak ada gunanya. Nah, teman-teman gitu ya. Nah, demikian juga terang. Tuhan bilang pada kita semua pada hari ini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Tuhan dalam diri kita itu tidak mungkin bisa disembunyikan. Bukan mempraktekannya lewat urapan saja, bukan mempraktekannya lewat kesaktian saja, karena bisa jadi kita yang sakti, Tuhannya tidak sakti. Kitanya yang lebih dominan, Tuhannya inferior. Kenapa? Karena sebetulnya yang ia inginkan adalah ia memanifestasikan dirinya dalam diri kita. Yang terjadi apa kalau kita kemudian lebih banyak mengkhawatirkan sesuatu? Kitanya lebih memanifestasikan hidup kita dibanding hidup Tuhan. Makanya seringkali kita ngerasa kok gini-gini aja ya. Kenapa gini-gini aja? Karena kita masih memakai hidup kita, bukan pakai hidupnya Tuhan. Mungkin kita masih pelayanan, mungkin kita masih, katakanlah kalau saya bagiin firman Tuhan, katakanlah kalau saya misalnya bagiin pemuridan. Tapi selepas pemuridan dan bagiin firman di rumah, dalam kegiatan sehari-hari, kok ketakutan, kok cemas, kok gampang bimbang, kok dikasih tahu, dikasih nasihat sama guru mentornya, nggak percaya, berarti ini kita, saya pribadi misalnya gitu ya, saya sekarang menjadi terang yang menjadi kegelapan. Dan terlebih dulu sebelum terang itu jadi kegelapan, adanya anggota-anggota tubuh yang gelap, padam satu-satu gitu. Yang biasanya padam duluan apa? Ya, kalau kalau misalnya saya misalnya dikasih mimpi sering, mimpinya jarang-jarang. Kan bukankah dulu ada dalam Alkitab di kitab Samuel, orang Israel nggak dapat mimpi, hanya Samuel yang dapat mimpi. Maka orang Israel tahu jabatan nabi diberikan kepada Samuel. Karena mereka nggak dapat mimpi, nggak dapat firman Tuhan, hanya Samuel yang dapat. Nah, kalau kemudian terjadinya seperti itu di zaman Samuel kecil, Samuel Samuel kecilnya udah dipilih Tuhan jadi penyampai firman Tuhan, maka seluruh seluruh Israel sebelum ada Samuel tuh gak ada orang dapat firman Tuhan. Nah, jadi kalau imam-imam tuh kerjanya ngapain? Ya kerjaannya ya mungkin hanya mempraktekkan ritual-ritual ibadah orang-orang Yahudi ya. Adat istiadat orang Yahudi, adat istiadat Taurat, cuman begitu aja. Tapi tidak ada Tuhannya.
Teman-teman kita bisa lihat itu terjadi. Kok bisa? Bisa karena orang memang senang ritualnya. Orang senang ya, kepada zaman-zaman kini orang senang musiknya, khotbahnya, tapi firman Tuhannya gimana? Perubahan-perubahan karakternya gimana? Nah, teman-teman bisa kita lihat sekarang bahwa keberadaan Tuhan seharusnya tidak mungkin bisa tertutupi. Tapi yang nutupi kita sekarang adalah mungkin bisa jadi daging kita. Maka kalau ternyata dagingnya lebih banyak bekerja, maka yang terjadi gereja Tuhan sulit mendapatkan pemulihan demi pemulihan. Karena kemudian terjadi orang-orang lebih melihat ya, bikin bikin satu posting di TikTok, bikin posting di Instagram, hamba Tuhan memakai jam mahal. Ngapain juga? Itu namanya bikin permusuhan di antara gereja Tuhan. Bikin permusuhan di antara umat dan hamba-hamba Tuhan. Oke? Bukannya saya nggak setuju dengan postingan itu atau bukannya saya nggak setuju dengan hamba Tuhan yang pakai jam mahal. Bukannya seperti itu. Tapi yuk bijaksanalah. Jangan bikin onar. Jangan bikin perseteruan. Jangan bikin yang namanya apa polemik di tengah-tengah kebersamaan kita sebagai pengikut Kristus. Jangan bikin tandingan-tandingan di mana kita anggap kita paling benar. Nah, teman-teman, kita mesti ini sadar ya, bahwa banyak orang, meskipun orang Kristen, tapi bikin story, bikin status, justru memecah belah gereja. Ini pekerjaan antikristus di akhir zaman. Hati-hati teman-teman. Nah, kemudian dalam 2 Korintus 4 ayat 6, saya minta yang baca tadi siapa? Ibu Itun ya. Oh, Ibu Itun tadi yang kedua. Silakan Ibu Itun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun Ibu Itun. Tuhan berkati selalu. Iya, makasih, Pak. Iya, silakan dibaca sampai Wahyu. Ya, Ya, Kak, silakan. daftarin dulu. 2 Apa, Kor Pak? 2 Korintus. Iya, betul. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Ya, makasih Bu Itun. Ya, Pak. Ini jadinya satu satu bentuk penerangan dalam diri kita ya bahwa dalam gelap akan terbit terang. Artinya apa? Dalam kegelapan dunia ini, dalam kegelapan seluruh semesta ini. Kenapa gelap? Karena mereka semua belum mendapatkan penyelamatan dari Allah sepenuhnya. Oke, nah yang terjadi adalah dari dalam gelap akan terbit terang. Itu akan terbit terang. Kapan? Akan terbit terang dan terjadinya itu kapan? Ketika ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Siapa? Allah, ya. Allah yang membuat terangnya. Terangnya siapa? Terangnya Allah dan terangnya Tuhan Yesus bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Nah, supaya kita beroleh terang. Terang yang kita peroleh dari mana dapatnya? Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang diterangkan, yang nampak pada wajah Kristus. Artinya dalam perjumpaan pribadi muka dengan Kristus, ya seperti yang dialami oleh Musa, kita bisa mendapatkan kemuliaan Allah. Bukan cuma pengetahuannya, tapi bagaimana memanifestasikan terang itu hingga terbit dalam hati kita. Jadi teman-teman, siapa yang kemudian mempraktekkan ini? Bapak. Siapa yang punya inisiatifnya? Bapak. Jadi untuk jadi orang Kristen itu bukan inisiatifnya dari diri kita. Jadi kita memang betul mesti menginjili kepada orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus, belum memberikan sepenuhnya pada Kristus, belum sepenuhnya ngikut Kristus, belum sepenuhnya menjadi anak Allah, itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Nah, kita semua ini digerakkan oleh Allah Bapa untuk menaklukkan mereka semua di bawah kaki Kristus dan akhirnya mereka bisa berhadapan muka dengan Kristus dan akhirnya mereka bisa mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Kristus dan kalau udah mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Kristus pastikan hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus.
Kalau kemudian tiba-tiba berubah begitu saja, akan kembali jatuh ke dalam lubang yang dulu lagi, yang sama di masa lampau. Kembali ke dosa yang lama lagi. Mengapa? Karena belum pernah diubahkan sepenuhnya. Luka-luka lamanya, dosa-dosa lamanya hanya ditempeli tensoplas saja. Tensoplas saja. Nanti saya jelaskan ya. Nah, teman-teman, apa apa artinya tensoplas saja, Pak? Tensoplas itu maknanya apa sebetulnya, ya? Apa yang apa yang saya bagikan kemarin di EMC itu rupanya masih belum bisa diolah jadi rekaman karena somehow sulit dibuka. Entah karena pas perekamannya itu salah, kurang tepat, atau bahan bakunya, cara nyimpennya salah. Saya nggak tahu. Tapi masih diusahakan, mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kemudian ini bisa teman-teman nikmati ya, tapi saya bagikan sekarang lah. Ini dia, Ensoplas dan apa ini Pak? Pohon. Teman-teman lihat pohon ini, pohon apa kira-kira? Siapa yang tahu? Ini pohon apa? Ini pada kemana ya? Mungkin Jarak Jarak, ya, Pak. Pak. Jarak. Jarak jarak. Tahu dari mana pohon jarak? Jarak. dari Daunnya, pohon, Pak. dari daunnya, Pak. Kok Bentuk daun. teman-teman tahu pohon jarak? Saya aja nggak tahu loh pohon jarak seperti itu. Tahu dari mana? Punya pohon jarak di rumah? Banyak lah, Pak. Pohon Oh, jarak itu di sawah-sawah, wow, luar di biasa loh. rumah-rumah juga banyak. Oke. Nah, teman-teman, ini maknanya apa? Tensoplas dan pohon jarak. Nah, pasti teman-teman tahu dong cerita Yunus, bukan Doni Yunus, Yunus ya. Ceritanya Yunus ini adalah pengabar Injil. Tanda kutip, bukan pengabar Injil lah. Pemberita apa? Ultimatum Tuhan. Kalau nggak bertobat, Niniwe akan ditukang balikan. Tapi kita tahu ya, ketika Yunus diberikan seruan firman Tuhan untuk bertobat itu dia lari. Siapa yang tahu larinya kemana? Kemanakah Yunus lari? Jauh dari hadapan Tuhan? Kemana larinya? Bekasi? Bukan. Tarsis. Ya, Tarsis ya. Tarsis. Menurut Iya. teman-teman atau Budina, Tarsis itu ada di mana? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Ini saya kasih tahu. Saya pun baru tahu kemarin. Nah, kalau dilihat di peta, Tarsis itu yang kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama. Tempatnya itu di sekitar Libanon sekarang. Oke. Nah, teman-teman kalau lihat Libanon, Libanon itu dari Israel dekat banget. Nggak usah lewat lewat kapal laut. Nggak usah. Jadi Yunus pakai kapal laut mau kemana? Bukan ke Tarsis Libanon ini, bukan. Sebetulnya yang ia lakukan, dia berlayar hendak ke Spanyol. Nah, di dalam terjemahan aslinya, menurut menurut tafsiran dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, itu bukan Tarsis di Libanon sekarang atau di wilayah Palestina saat itu, tapi benar-benar di Tartessos, di eh, Southwest Spanyol. Southwest itu apa ya? Selatan selatan barat Spanyol. Ini menurut Herodotus dalam buku historis dan menurut kapal perdagangan di dalam dalam Yesaya 23 ayat 1 dan 14 dalam Ezekiel 27-25. Itu memuat tentang lokasi sebenarnya Tarsis ya. Dan itu adanya di Spanyol, bukan di Libanon sekarang. Jadi ini jauh banget dong, Pak. Iya, dari Irak ke Spanyol itu lewatin Samudra Raya. Nah, makanya ketemu ikan yang besar, bukan ikan paus. Memang ada dua ikan besar yang sanggup untuk menelan manusia hidup-hidup, yaitu ikan paus
sperma dan ikan hiu perut Tuh. putih. Ya, hanya ada dua, dan itu pun kedua-duanya mustahil menelan manusia, manusianya tetap hidup anteng begini di perut. Nggak mungkin, nggak mungkin tenang begini Yunusnya. Itu pasti ada pencernaannya, ada penggilesannya di dalam perutnya itu yang akhirnya mencerna makanan yang mereka makan. Nah, dua-duanya tidak memenuhi kriteria, perutnya bisa membuat Yunus seperti ini. Aman, nyaman gitu. Dan saya kasih tahu, sebetulnya ketika ditelan oleh ikan itu, Yunus tuh nggak tenang-tenang juga. Dia masuk ke dalam dunia orang mati sebetulnya. Itu dia bilang dalam kitab Yunus pasal yang ketiga. Teman-teman nanti baca. Nah, Yunus pergi ke Spanyol karena menghindari panggilan Tuhan untuk berseru. Ketika kemudian Tuhan membuat dia bertobat, ya, dan kemudian ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan, dia nanti dikatakan dalam Yunus 3 pasal yang terakhir, itu Yunus dimuntahin ke daratan oleh ikan. Jadi sebetulnya yang terjadi ketika Yunus itu mangkir dari panggilan Tuhan, ya, Yunus kemudian dilempar ke laut, seolah-olah bagi para awak kapal dan nahkodanya Yunus mati ditelan oleh ikan. Mereka langsung bernazar, mereka takut sama Allah Israel, dan mereka berdoa kepada Allah Israel. Oke? Karena mereka melihat serem banget tuh penumpang kita dimakan sama ikan besar, gitu ya. Pada faktanya ikan besar itu tidaklah mematikan Yunus, tapi justru menyelamatkan Yunus ke darat. Kita nggak tahu Yunus itu, ya kita udah tahu pasti lah ya. Yunus itu bukan seorang Baywatch, bukan seorang penjaga pantai yang bisa berenang gitu ya, bisa berenang dengan gaya yang luar biasa hingga mengapung di Samudera Raya. Enggak. Justru dengan ditelan oleh ikan besar itulah maka Yunus selamat. Apa yang menjadi renungan kita pada sore hari tentang Yunus di perut ikan? Bisa jadi masalah yang kita alami saat ini adalah penyelamatan yang sesungguhnya yang datangnya dari Tuhan. Namun tampaknya masalah, tapi sebenarnya penyelamatan untuk kita terhindar dari masalah yang lebih besar lagi. Tepuk tangan semuanya. Udah ya? Udah. Ini kok suara gitu. Ya. Tes. Udahan lah baginya. Kembali lagi. Kembali lagi ke bahasan pemuridan aja. Setuju ya? Lanjutlah, Pak. Lanjut 8. Ntar dulu ini kok kresek-kresek gini sih? Teman-teman dengan Iya, Pak. Kresek-kresek. iya ya kenapa ya ini kalau ada bahan-bahan yang baru gitu sering kresek-kresek. Nah, tadi saya Sekarang bahas tentang ini tentang tesokras tadi. Nah, setelah Yunus kemudian akhirnya mau setelah diselamatkan oleh Tuhan ke daratan, akhirnya Yunus mengalami satu pertobatan ceritanya. Nih, mana tadi? Ini ya. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 2. Silakan ada yang mau baca, siapa yang mau baca? Itu Bu Mundi ya. Bu Mundi ya. Tolong Bu Mundi tolong baca. ya, Pak, siap. Ya. Yunus 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Oke, di ayat pertama dan kedua ini catat baik-baik, sampaikanlah kepada Niniwe seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi Tuhan berfirman kepada Yunus untuk menyampaikan kembali kepada Niniwe, betul? Nah, bandingkan dengan ayat yang sebelumnya. Di ayat sebelumnya, Yunus 1 ayat 1. Kembali Bu Mundi lagi silakan. Ya. Yunus 1 ayat 1.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amital, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bedanya apa? Berserulah terhadap mereka yang karena kejahatan. Oke, Tadi yang bedain ya. Nih, ada yang tuh bedanya? seruan untuk bertobat ya, Pak? Seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi Tuhan berbicara kepada Yunus. Kapan berbicaranya? Kemungkinan besar di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Itu. Nah kalau yang di sini itu enggak tercatat ada obrolan itu. Hanya berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepada. Makanya Yunus lari ke Tarsis. Dia pergi ke Yafo. Yafo itu dermaganya. Nah, kalau di Yunus 3 ini dia sudah menghadapi Tuhan hingga dia dapat firman-Nya. Firman apa? Seruan yang kufirmankan kepadamu. Apa tuh seruan firman-Nya? 40 hari lagi diantaranya, maka Niniwe akan ditukang balikan. Tapi kan sebetulnya seruan yang di sini nanti teman-teman baca di Yunus 3 ayat 1. Ya. Bahwa Yunus 3 ayat 1 itu ngomongin soal kenapa dia ada di dunia orang mati tapi dia tetap bersyukur. Oke, oke. Nah, salah satu salah satu ayat Alkitab yang nyaris sama dengan apa yang dialami oleh Yunus ketika ada di dunia orang mati di perut ikan, itu dialami oleh Daud dalam Mazmur 139. Dia juga ada di dunia orang mati sebetulnya, tapi dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan dengan sangat indah. Di ayat yang ke-11 terutama, silakan dibaca oleh Ibu Marta. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, Mazmur 139 ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Amin. Nah, teman-teman lihat ini di dalam dunia orang mati segelap itu Daud dan Yunus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa yang membuat mereka bisa mengerti bahwa mereka sedang ada dalam pangkuan Tuhan, perlindungan Tuhan, daripada mereka memperhatikan tentang kegelapan, tentang dunia orang mati, tentang keterpurukan, tentang masalah yang memimpit mereka, yang membuat mereka jadi depresi, takut mati, dan sebagainya. Apa? Yaitu mereka lebih melihat bagaimana Tuhan menjaga mereka. Bagaimana Tuhan menerangi mereka dalam kegelapan. Ya, teman-teman, selanjutnya di dalam ayat berikutnya ini luar biasa. Ini coret-coret. Siapa ini coret-coret? Mencoret-coret. Oke, silakan ayat 14 kembali dibaca oleh siapa yang mau? Bu Dina mungkin? Silakan Bu Dina. Ya. Ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, teman-teman lihat ini yang terjadi dalam diri Daud ya. Daud ini melihat bahwa ketika ia direkam di bagian bumi yang paling bawah, di perut mamahnya, Tuhan menjaga dia selagi dia jadi janin sekalipun. Dan dalam kitabmu ini artinya dalam pikiran Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam setiap hal-hal yang akan Tuhan perbuat, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk.
sebelum ada suatu pun daripadanya. Jadi rencana Tuhan itu bakal terjadi, pasti, dan akan tergenapi. Ya, makanya kalau kita sekarang ada dalam wilayah terbawah, tempat yang paling tidak mengenakan, masalah apapun itu, lihat Tuhannya yang baik, yang telah merencanakan, pasti indah pada akhirnya. Nah, tapi selagi kita belum jadi sesuatu, selagi kita belum jadi bentuk seperti bayi sekalipun, Tuhan sudah memperhatikan kita. Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwa kita semua benar-benar menyadarinya. Teman-teman, coba buka videonya semua. Sebelum saya melanjutkan. Kita foto dulu ya. Oke, silakan dibuka. 1, 2. Oke, oke. Yang mau boleh. 1, 2, 3. Smile. Nah, teman-teman, waktu direkam di bumi yang paling bawah, waktu masih bayi, bahkan belum belum jadi bayi, masih janin. Sudahkah teman-teman mengerti Tuhan sudah merekam kita dalam pikirannya? Menenun kita dalam ceritanya. Bukan jadi orang yang kena sial. Bukan. Kalau begitu mengapa kita kemudian dipertahankan Tuhan? Kalau kita akan mengalami kesialan. Hari ini kita masih bernafas, kita masih sehat, kita masih punya kelimpahan untuk bersuka cita, bermazmur, memuji, berdoa, berbahasa roh gitu ya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu tuh udah harta yang paling luar biasa di mata Tuhan. Nah, kalau kita kemudian lebih melihat kepada kegelapan, kepada kesusahan, kepada orang-orang yang menyebalkan, kepada situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bahagia, please lihat Tuhannya. Ketika kita lihat Tuhan, kegelapan apapun bisa jadi terang. Itu kata Alkitab dan itu kata kita ketika kita ngalamin Tuhan. Jadi sangat penting kalau kita ngalamin Tuhan terlebih dulu. Haus dahaga kita dipuaskan oleh Tuhan dulu. Sebelum kita cari bahagia, cari ketenangan batin, cari kedamaian sejahtera dari siapapun, dari situasi kondisi apapun itu. Dari Alkitab sekalipun. Tapi kita cari Tuhannya dulu. Maka kita beroleh pengertian seperti Yunus dan Daud. Nah, Yunus kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam perut ikan itu dan tidak mati ya. Perut ikan dibikin oleh Tuhan jadi tempat perteduhan untuk mengalami Tuhan. Di mana bagi orang-orang mungkin perut ikan adalah tempat untuk menjadikan makanan bagi ikan itu dan bertumbuh untuk ikan itu. Tapi bagi Tuhan, ikan besar itu hanya menjadi tempat penyelamatan bagi hambanya. Artinya, Tuhan bisa pakai siapapun. Apapun yang ia bisa pergunakan untuk kebaikan kita sebetulnya. Dan ini bukan soal doktrin, tapi ini bagaimana kita melihat cara pandang Tuhan. Hari-hari yang akan dibentuk, semuanya untuk apa? Untuk kepentingan sorga. Dan kita kalau masuk dalam kepentingan sorga, kita masuk untuk mendapatkan apa? Pemeliharaan. Karena kita inilah hamba-hambanya. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya substance, itu inti kehidupan. Matamu telah melihat substansiku, hal-hal yang urgent, hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang inti sebelum dibentuk jadi manusia, jadi bayi. Substansinya apa? Substansi kita udah tahu. Substansi kita itu apa? Firman Allah yang membentuk kita, bukan? Kita itu dibentuk dan dilahirkan kembali oleh firman Allah. Kalau kita sekarang jadi seorang anak yang dilahirkan dari orang tua, sekarang kita mengerti yang lahirkan baru kita sekarang adalah Bapa Surgawi karena kebaikan Tuhan Yesus yang memperdamaikan kita. Dan oleh karena kemudian kebaikan Roh Kudus pula, kita bisa gampang sadar untuk kita dapat mengerti apa yang telah Allah rencanakan bagi kita. Dan itu yang telah Allah rencanakan itu hanya bisa terwujud di dalam hidupnya Kristus.
yang kita terima sebagai penyelamat kita. Jadi kalau kita belum menerima Kristus dan mendengar suara Tuhan, kita belum mendapatkan keselamatan sesungguhnya. Jelas ya teman-teman. Nah, tapi Yunus kemudian ketika datang ke kota Niniwe yang 3 hari luasnya, baru ya 1 hari perjalanan satu kota itu bertobat. Bayangkan seperti Jawa ya, Pulau Jawa. Sampai di Jawa Tengah di kotanya Ibu Yohana, itu Yunus khotbah, satu Jawa bertobat. Lucu ya, luar biasa ya. Bayangkan itu. Hamba Tuhan datang ke ke Pulau Jawa, baru sampai Jawa Tengah, Sumatera, sampai Semarang, satu Jawa bertobat. Keren nggak? Kenapa bertobat? Tuhan yang bikin bertobat, bukan Yunus. Kenapa? Seruan pertobatan itu sampai di telinga raja, dan raja yang memiliki pemerintahan atas Niniwe bertobat dan mengadakan perkabungan. Sampai bahkan hewan-hewan pun berpuasa. Nah, saya dapatkan Putus-putus, Pak. putus-putus. Sekarang gimana? Bagus sekarang sih, Pak. Nah, Tadi sempat. ya, ini Iya, Pak. Dilanjut. ya, sekarang udah mulai stabil ya. Nah, saya dapat firman Tuhan ini sejak dari Natal dan Tahun Baru. Dan kejadian sesungguhnya adalah saya kehilangan kucing. Di tempat saya aja, Pak ya? Iya, mungkin. Ini di Putus tempat lagi. tes tes 1 2 3 bagus kok. Oke, nah saya kucing punya 4, 3 mati, 3 mati. Yang eh, saya kuburin 2, saya yang kuburin 2, dibantu sama. Oke, jadi firman Tuhan yang saya dapatkan ini saya dapatkan dari Natal sampai Tahun Baru. Dan satu doa saya ketika kucing-kucing saya mati itu, kemanakah mereka pergi? Kok Tuhan, tanda kutip ya, kok Tuhan membiarkan kucing-kucing saya mati? Gitu loh. Jadi itu yang saya dapatkan ketika Tuhan benar-benar memberikan kepada kita cobaan atau ujian. Benarkah Tuhan relakan itu terjadi? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena Tuhan tahu kita ini gampang untuk Oke. Puji Tuhan. Ini nih suka ya beginilah ya. Nah, apakah Tuhan membiarkan kita diuji atau Tuhan juga biarkan kita dicobai? Sebetulnya Dia tahu kita punya keterbatasan. Mengapa ada pengujian? Karena kita seakan-akan bisa diuji. Coba kalau kita lebih taat sama Tuhan. Lebih taat lagi dan lebih taat lagi. Memang akan ada ujian dan cobaan betul, tapi mekanismenya nggak akan bisa membuat kita jatuh. Tapi saya kasih tahu sebetulnya teman-teman, asalkan kita gampang taat patuh sama Tuhan, ujiannya akan semakin sedikit. Karena ujian itu diadakan untuk apa? Agar kita benar lolos dari penyeleksian. Untuk apa penyeleksian terjadi? Agar kita ketahui siapa yang taat betul dan siapa yang bisa gampang untuk jatuh. Mengapa Tuhan biarkan yang gampang jatuh itu diseleksi? Karena sebetulnya yang jadi permasalahannya adalah orang itu tidak milih Tuhan sebagai penyelamat mereka. Nah, ini penting untuk kita harus mengerti mengapa kok Tuhan biarkan kita dicobai, diuji, mengapa ada begitu banyak tantangan, permasalahan. Saya kasih tahu, bukan keinginan Tuhan untuk kita kemudian diuji terus-menerus, kan capek sebetulnya, betul? Yuk lebih taat sama Tuhan agar kita dalam ujian demi ujian itu memang akhirnya gampang lolos dan gak usah
mendapatkan pengujian demi pengujian lagi gitu loh. Teruji dengan baik ya teman-teman ya. Nah, contohnya gini, adanya neraka. Tuhan ciptakan neraka untuk apa gitu ya? Untuk menghukumkah? Jangan lihat itunya, teman-teman. Neraka memang diciptakan oleh Tuhan betul, tapi pada akhirnya tempat itu memang dijadikan tempat untuk menghukum mereka yang tidak taat sama Tuhan dan mereka yang menolak Tuhan. Pertanyaannya, jangan mengapa Tuhan biarkan semua manusia yang berdosa dihukum, bukankah Tuhan itu datang untuk meniadakan dosa? Yang terjadi, kita harus tahu ini, mana ya? Nah, pertanyaannya bukan mengapa Allah yang penuh kasih menghukum manusia di neraka. Pertanyaan yang seharusnya kita lakukan adalah, kita tanyakan adalah, mengapa manusia memilih neraka daripada memilih kasih Allah melalui anaknya. Banyak orang membolak-balikan semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi pada faktanya, mengapa manusia menolak Yesus datang ke dunia ini jadi penyelamat? Mengapa mereka lebih suka menerima keselamatan dengan versi yang berbeda? Misalnya dengan ritual, dengan beribadatan yang luar biasa, dengan cara-cara mereka menyembah Allah menurut mereka menyenangkan mereka, teman-teman. Nah, dan ketika Yunus ini datang ke Niniwe dan bertobat, rupanya Yunus sebal. Yunus gak terima. Yunus itu gak terima ketika akhirnya orang-orang Niniwe bertobat. Loh kenapa? Bukankah kebahagiaan yang luar biasa untuk kemudian hamba Tuhan melihat bangsa yang kemudian dibiarkan untuk mendapatkan perdamaian bertobat. Bukankah itu yang harusnya hamba Tuhan sukacitakan? Tapi lihat ini, di dalam Yunus 3 ayat 10 ya, silakan dibaca oleh siapa sekarang? Siapa yang mau? Ibu Itun boleh? Silakan Ibu Itun. Kan bisa yang baca ulang tahun, yang ulang tahun dulu. Silakan. Ibu Itun bisa baca atau yang lain boleh? Aku aja, Pak. Boleh, boleh. Bu Budina ya. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain sabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari kaumnya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wah. Lalu kemudian di ayat berikutnya di Yunus 4 ayat 1, silakan dibaca lagi Bu Dina. Silakan. Atau yang lain deh, silakan yang lain. Saya ya Pak, Boleh Bu Monika, silakan. Yunus 4 ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Hal ini membuat saya jadinya bertanya-tanya, makasih Bu Monika. Mengapa Yunus kesal dan marah? Mengapa kemudian dia ingin mati? Jadi kok begini sih pikirannya atau hidupnya?
Kenapa Yunus kesal dan marah dan kemudian dia ingin mati? Dan dia berpikir, itulah sebabnya kenapa aku kabur ke Tarsis. Karena meskipun gak usah dibikin bertobat, aku ngomongin tentang pertobatan ke sana, kau pasti mengampuni mereka. Karena kau baik. Gitu teman-teman. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah Tuhan itu ingin diketahui bukan cuma ia baik saja. Ya. Karena kemudian yang terjadi, ia ingin mengintervensi Yunus dalam segala persepsinya tentang Tuhan. Oke, maka dalam ayat berikutnya Tuhan mengintervensi lewat Kairos. Kairosnya dia, waktunya Tuhan menentukan jalan-jalannya agar bukan cuma Niniwe yang diselamatkan, tapi hambanya Yunus yang mesti diselamatkan. Jadi pokoknya dalam Yunus 4 pasal ini, Tuhan sebetulnya yang ingin ia lakukan adalah ia ingin menyelamatkan hambanya Yunus. Jadi ia pakai Niniwe. Luar biasa ya. Hambanya yang diselamatkan, bukan Niniwe. Karena di Niniwe, dia bilang gini, meskipun Niniwe itu jahatnya minta ampun, nih kan, ini di ayat Yunus 4 ayat 10. Engkau sayang pada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Apa artinya? Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, dalam Amplified Bible, saya lihat dulu. Nah ini. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Tidakkah aku akan mengasihi terhadap Niniwe, kota besar yang berpenduduk 120.000 orang lebih, yang tidak bersalah. Dalam pandangan Tuhan, Niniwe itu meskipun jahatnya minta ampun, nggak bersalah. Yang tidak mengetahui perbedaan antara tangan kanan dan tangan kiri. Dalam Alkitab Amplified Bible ini bilang ini, mereka belum diperhitungkan berdosa, serta banyak binatang yang tak bersalah. Jadi ketika pertobatan kepada mereka, mereka cepat bertobat. Ketika pertobatan diberitakan mereka bertobat, Tuhan bilang nggak bersalah. Ngerti nggak teman-teman? Tapi Yunus, dia berpikir dengan membawa otoritas wibawa ilahi ketika Tuhan memberikan rema kepada dia di perut ikan itu, dia datang ke kota itu dengan wibawa dan otoritas dan kuasa yang besar. Sepertiga kota itu dia datangi, dan satu kota yang 3 hari perjalanannya itu bertobat, kan luar biasa ya. Dia berpikir nih, Tuhan akan menunggang balikan Niniwe, dan dia adalah menjadi aktornya. Dan ketika Niniwe bertobat, dia marah sama Tuhan. Dan dia bangun pondok keluar dari kota itu, bangun pondok, dan dia melihat kota itu. Jadi nggak ya dihukum sama Tuhan? Sampai gitu dia mikirnya. Dan terjadi kemudian Tuhan ceritakan, Niniwe itu sekarang nggak berdosa, nggak bersalah, karena bertobat. Lalu bagaimana dengan Yunus? Di mata Tuhan. Nah Yunus, ketika dia bawa otoritas ilahi itu, dia rasa nih, dia menjadi orang yang sepanggung dengan Tuhan, dan dia lebih hebat dari Tuhan. Dan Tuhan datang bukan cuma dengan murkanya saja, tapi dengan pengampunan yang menyertainya. Tapi Yunus datang hanya dengan murka dan penghukuman saja. Mengerti nggak teman-teman bedanya? Jadi teman-teman sekarang bisa mengerti bedanya hamba Tuhan dan hamba dunia. Meskipun diliputi
dengan kuasa ilahi sekalipun dan tampilnya aktivitasnya rohani, tapi hatinya ternyata bisa jauh dari Tuhan, seperti Yunus. Dan yang terjadi adalah Yunus diberikan waktu untuk bertobat. Dengan cara seperti apa dia bertobatnya? Dengan Yunus menemukan luka di dalam hatinya yang ketika itu Tuhan bongkar lukanya. Tidak diplester dengan pensoplas, tapi ia berikan pohon jarak kepada Yunus. Pohon jarak itu adalah media Allah agar Yunus mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di mata Tuhan, ya, ternyata mengeluarkan dengan sempurna luka yang sebenarnya Yunus alami pada Tuhan, yaitu sikap kecewanya pada Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal ia berpandangan Tuhan baik. Tapi ketika Tuhan melimpahkan anugerahnya, dia kecewa. Kenapa sih nggak dihukum? Orang jahat gitu dihukum aja. Itu teman-teman. Banyak kali kita ingin mendapatkan ketenangan batin, kebahagiaan, kelegaan untuk menggantinya dengan instan kecewa kita. Kita mungkin punya kecewaan sama Tuhan, tapi kita dapatkan ketenangan batin ketika kita datang ke khotbah yang luar biasa, urapannya diisi dengan penumpangan tangan, kita jadi penuh dengan kelegaan. Padahal sebetulnya kecewanya masih ada. Kita benci sama Tuhan, tapi kita diganti dengan urapan. Urapan apa? Kesaktian. Nah, ini Yunus. Lalu kemudian Tuhan tumbuhkan pohon jarak jadi peneduh buat Yunus. Ada ulat memakan pohon jarak itu dan dia juga marah. Lihat nih, aku kepanasan Tuhan. Cabut aja nyawaku. Mati aja lah. Dari sini kita bisa mengerti kenapa Tuhan tidak selalu memenuhi keinginan kita dalam doa. Dan ia bisa membiarkan kita mengalami penderitaan yang tanda kutip dan mungkin kebahagiaan juga. Roller coaster nih, kebahagiaan, penderitaan, kebahagiaan, sukacita, dukacita, kehilangan, diberi dengan berkat-berkat. Sampai kita menemukan sejatinya, apa yang ia inginkan. So, teman-teman, kita bisa melihat Tuhan tidak sedang mempermainkan kita seperti dalam main roller coaster ini. Namun dalam setiap keadaan, baik sukacita, dukacita, dalam berbanding terbalik, ia sedang memberikan isi hatinya bahwa yang terpenting adalah kita mengetahui dengan benar isi hatinya. Ya, teman-teman, ia ingin memberikan kepada kita isi hatinya dan ini isi hatinya. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi berdosa. Oleh ketaatan satu orang yaitu Kristus, semua orang jadi orang benar. Dan saya dapatkan firman ini di tahun baru. Dan Doni, kamu pun dianggap tak bersalah karena kebenaran Kristus menutupi semua pelanggaranmu. Kamu pikir kamu insecure, kamu pikir kamu banyak kecacatannya, banyak kelemahannya, masih jatuh bangun juga dalam pikiran-pikiran yang buruk. Oh, kamu tuh gak bersalah. Selama kamu memikirkan Kristus dan kebenarannya nutupi kamu, Kristus yang sempurna menuntun kamu dan ngikuti Kristusnya. Meskipun kamu tuh masih banyak kurangnya, tapi ketika kamu ngikut Kristusnya, jalan terus bareng dengan dia, kamu tuh gak bersalah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Prakteknya gini, pernahkah Tuhan membicarakan keburukan, sifat jahat, pribadi buruk seseorang pada kita pada saat kita saat teduh? Tidak. Nggak pernah. Ia menutupi siapapun yang mau berlindung padanya dengan kesempurnaannya. Ia membela siapapun yang ingin dibela olehnya. Jadi stop berbicara buruk tentang siapapun. Berbicara buruk tentang hamba Tuhan, konten-konten seorang hamba Tuhan yang hidupnya mewah. Stop. Tidak benar itu. Karena kita pun telah dan sedang ditutupi pelanggaran kita dan dosanya oleh Tuhan. Jadi stop kita membiarkan aib-aib anak-anak Allah, orang Kristen, hamba Tuhan, itu jadi konsumsi publik. Tuhan menghargai proses kehidupan manusia meskipun tampaknya berliku. Ia ingin manusia menangkap pengajarannya secara pribadi sehingga tidak menjadi anggapan biasa dan universal bahwa Tuhan itu baik. Namun Tuhan Yesus ditemukan sempurna dalam perjumpaan pribadi dengan setiap kita. Teman-teman ya. Nah, ini terjadi, sadari ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Sadari kita mesti sangkal diri. Kita bukan lagi hamba dosa yang akan berdosa terus-menerus dan manusia yang jatuh dan takluk kepada roh-roh dunia ini.
Ini sangkal diri penting. Lalu kemudian alami. Apa saja yang ditanggalkan oleh kuasa Roh Kudus ketika kita bergaul karib dengan Dia. Dan sadari, hidupi apa yang Ia pancarkan dalam diri kita, yaitu Kristus yang penuh. Serta sadari, alami kehidupannya. Maka tubuh jasmania akan mengalami perubahan demi perubahan, terutama dalam menarik kebahagiaan dari dunia fana ini. Demikianlah firman Tuhan. Kita doa. Doa. Siapa yang terberkati dengan firman Tuhan barusan? Angkat tangannya. Nah, Tapi ada sedikit bingung juga loh Pak. bingungnya kenapa? Ya mesti benar-benar mencerna ini tadi ya yang Yunus tadi itu loh Pak. Yang Ya. Yunus. Yang mana bingungnya? Iya mesti harus diulang lagi Pak. Saya mungkin Ulang. nanti ini lagi. Iya maksudnya Oke. nanti kan ada rekamannya gitu Ya. loh Pak. Mesti diulang lagi. Memang ini mesti dipelajari lebih lanjut hingga kita ngalami langsung kehidupan Kristusnya yang jadi garam dan terang dunia dalam diri kita. Kitanya Untuk jadi terang dan garam gitu. Kristusnya iya, yang memunculkannya. iya. Gitu ya, temanya tadi ya, temanya gitu. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan? Bertanya bisa nggak, Pak? Boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, soalnya saya ada meeting sebentar lagi. Oke, silakan Bu Monika. Itu tadi Tuhan menganggap tadi kalau nggak salah Bapak ngomong gitu tidak berdosa. Apakah maksudnya karena orang Niniwe itu sebelumnya belum mengenal Tuhan, belum mendengarkan tentang Tuhan, jadi dianggap begitu ya Pak? Iya. Oh, Mereka jadi belum tahu firman Tuhan, belum tahu kebenaran firman Tuhan, tapi mereka ketika diberitakan mereka langsung bertobat. Itu yang Tuhan lihat. Mereka nggak berdosa. Oh, oke, ngerti Pak. Ya. Oke. Pak, berarti kayak aja itu kayak bayi polos belum terkontaminasi ya Pak itu ya? Mungkin ya Pak. Pak, Satu apa? lagi ya. Satu lagi ya. Iya, Pak, maaf. Itu pertanyaan Ibu Monika, apa itu yang dimaksud dengan mereka tidak tahu bisa membedakan mana tangan kiri, tangan kanan gitu. Jadi belum tahu mana benar, mana salah gitu ya? Belum tahu. Oh, oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Keren. Padahal dosanya banyak ya, tapi mereka belum tahu apa itu benar, atau itu baik, salah itu seperti apa. Dan ketika mereka bertobat, itu yang paling penting. Kuncinya adalah ketika mereka bertobat, mereka langsung berbalik kepada Tuhan. Nah ini yang Tuhan anggap nggak berdosa. Dosanya udah dianggap berlalu. Nanti di Lukas, teman-teman lihat Lukas, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe, ratu dari selatan itu akan bangkit untuk menghakimi orang-orang zaman ini. Nanti baca, Lukas 11 ya. Oke. masih belum kenyang ya, masih pengen makan lagi, ngejel ya. Oke, boleh Vina satu lagi ya. Satu lagi. Berarti yang seperti Yunus itu banyak yang terjadi pada hamba Tuhan sekarang karena mereka di antaranya saya. orang, iya Pak ya, banyak menghakimi orang, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan tuh punya belas kasihan. Betul. Sedangkan Yunus kan tidak punya belas kasihan, jadi dia mau Niniwe itu dihakimi aja sama Tuhan gitu. Padahal kan Tuhan yang lebih mengenal Niniwe. Jadi itu tipe seperti begitu yang terjadi sekarang, Pak ya. Iya. Beruntunglah kita pada sore hari ini kita diingatkan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk jadi garam dan terang dunia sesungguhnya. Apa yang mesti dihilangin? Yang tadi itu, garam yang tawar. Nanti teman-teman ya, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, roh rendah diri, minder, takut, itu mesti dibuang semua. Jadilah seperti kita bercengkrama dengan Tuhan di Firdaus. Nah itu dia. Memang sekarang kan kita di Firdaus sebetulnya secara rohani, bukan? Jiwanya kita aja yang seringkali ke dunia ini lagi gitu. Saya rasa itu cukup ya. Cukup lah ya. Cukup bikin penasaran.
Berarti area jiwa ya, Pak? Enggak juga, masih masih di Eh, dalamnya roh juga, tapi jiwanya memang mesti Pak, ditundukkan Pak kepada Doni, Kristus. Ya. Pak, Ya, Pak, kalau saya nangkep ya misalnya ya Pak, Niniwe itu ibarat sebenarnya Niniwe kan itu kan penduduknya sekian 120 gitu ya Pak. ya, Orang yang di luar sana sebenarnya yang belum percaya Tuhan Yesus itu kayak Niniwe juga ya Pak. Jadi kalau misalnya mereka bertobat, Tuhan akan ini ya Pak ya. Itu betul, saya tangkap loh Pak itu. betul. Nah sekarang dalam kubur doa, saya minta teman-teman berdoa. Bagi siapapun yang di luar Tuhan, mereka nggak tahu, nggak kenal Tuhan, tapi mereka benci karena mereka diliputi kebencian oleh roh maut kepada Kristus lewat siapapun itu. Tapi sesungguhnya roh mereka, jiwa mereka rindu akan kebenaran Tuhan. Tuhan itu siapa ya? Jadi mereka mengcreate dengan ritual agama mereka hingga mereka jadinya aman nyaman dalam ibadah mereka. Nah, goncangkan mereka dengan setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita lewat doa. Kenapa kita bisa punya kuasa seperti itu? Tuhan udah berikan loh, udah berikan. Kamu adalah terang dunia, terang di atas gunung itu tak mungkin bisa ditutupi. Yang nutupi siapa? Kita dan kelemahan kita. Gitu teman-teman. Pak, berarti si jahat ini orang yang bermain, sorry, area maut itu mau mengincarnya, yang diincar adalah jiwanya gitu kan, dipermainkan di area jiwa. Bukan Maksudnya nyawa, gitu. nyawa. Nyawa. Oh, oh gitu. Roh maut tuh mainnya di leher nyawa. Makanya kalau nyawa seseorang itu belum diganti, itu diincar terus. Kapan nyawanya berganti? Ketika jiwa kita takluk kepada Tuhan terus-menerus. Ganti nyawa. Nggak akan diincar. Itu yang maksudnya selalu sadar dan tunduk pada Allah itu ya, Pak? Iya, Oh, ya, terima kasih, Pak. iya. Jadi pertanyaan Bu Yohana terjawab pada saat ini. Jangan jangan ada kita semua ya, jangan semua ada di level dom terus. Ya, Pak Doni. Terima kasih sekali. Terima kasih juga. Dan saya akan tutup karena saya sebentar lagi ada meeting RTM Bandung sampai dengan jam 8 meetingnya. Jadi saya akan ada rapat dengan seluruh rapat pleno ya hari ini setelah ini 18.30. Jadi saya siap-siap dulu karena bagaimanapun linknya akan berganti dengan link yang lain. Jadi ini akan otomatis akan terhapus diganti dengan link yang lain. Jadi kita akan selesaikan dulu ya. Nanti akan teruskan di hari Sabtu ya, akan teruskan hari Sabtu. Semangat hadir. Saya akan ceritakan lebih banyak lebih dalam lagi karena kerinduan Tuhan adalah mengenal isi hatinya. Kan bukan cuma pengetahuan tapi mengenal isi hatinya. Pastikan teman-teman hadir tepat waktu ya, jangan terlambat karena kalau nggak salah Sabtu juga nanti akan ada apa? Cari angpau ya. Bukan cari angpau. Itu hari Rabu, itu hari Selasa, bukan bukan Sabtu. Baik. Ya, Pak ya, Ya, rekamannya nanti ya. yang mana rekamannya ini? Iya. Ada, nanti saya siapkan. Oke, kita doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih akan setiap kesempatan, setiap pertobatan yang Kau inisiatifkan dalam hati kami. Terima kasih Engkau jamah kami, Engkau lawat kami dengan setiap keterbatasan kami ini. Kami semakin mengenal Kristus yang sempurna itu nutupi pelanggaran dan dosa kami. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Akan setiap hal yang baru yang kami terima di FFG ini. Kami diliputi dengan sukacita yang tak terkatakan. Yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan dari maut. Sekarang kami telah berpindah. Karena kami tahu perbuatan kebenaran yang Kau nyatakan sanggup menyempurnakan kami. Hingga kami tidak dihukum lagi. Maka Roh Kudus Engkau tanggalkan semua takut, cemas, khawatir, aib, kebimbangan. Semua hal-hal yang membuat kami tidak percaya Tuhan dan firman-Nya. Pada saat ini Roh Kudus silakan Kau ambil sepenuhnya. Dan hidupkanlah hidup Kristus dan pikiran Kristus ke dalam akal budi jiwa dan bahkan nyawa kami. Pimpin kami dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan segera berpisah. Tapi saya minta silakan dibuka videonya. Kita akan berfoto bersama dulu. Sebentar ini.
Oke, yuk silakan. Satu, Bu Helvi masih di bermotor. Wah, luar biasa. Hati-hati, Bu. Satu, mana nih? Dua, tiga. Satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di hari Sabtu. Jangan lupa, jangan terlambat ya. Agar kita dapatnya banyak. Ya. Terima kasih Pak Doni. Berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Pak berkati, Doni. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Tuhan berkati.